Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Berjumpa lagi dengan Pak Chandra. Hari ini kita akan belajar materi IPS, yaitu sumber daya alam di Asia Tenggara. Mohon disimak baik-baik ya. Sumber daya alam atau sering kita kenal dengan istilah SDA itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya mineral, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Mohon untuk selalu diingat ya, perbedaan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tersebar di negara-negara Asia Tenggara itu ada tanah, ada hutan, perairan, hasil tambang, dan pertanian, di mana sumber daya alam yang tersebar di negara-negara Asia Tenggara ini akan kita bahas lebih mendalam pada materi hari ini. Yang pertama tanah. Tanah itu dibedakan menjadi dua, yaitu tanah vulkanik yang merupakan hasil vulkanisme Gunung Merapi yang sangat baik untuk pertanian. Contohnya terdapat di Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Yang kedua, tanah aluvial atau endapan yang banyak terdapat di Sungai Nan Thailand, Sungai Mekong, Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Selanjutnya, hutan, flora, dan fauna. Di Asia Tenggara, banyak terdapat kawasan hutan hujan tropis yang kaya akan flora dan fauna karena kawasan Asia Tenggara ini beriklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua, yaitu perairan. Semua negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki wilayah laut, kecuali negara Laos. Manfaat perairan itu sebagai penghasil sumber bahan pangan, sebagai jalur transportasi, sebagai objek wisata, dan sebagai bahan tambang seperti gas alam dan minyak bumi yang terdapat di dasar laut. Kemudian, hasil tambang di Asia Tenggara itu misalnya di Brunei Darussalam ada gas alam dan minyak bumi, Filipina itu ada biji besi, mangan, dan seterusnya. Indonesia itu ada minyak bumi, gas bumi, dan emas. Kamboja biji besi, mangan, fosfat, dan emas. Serta Malaysia minyak bumi, timah putih, gas alam, biji besi. Myanmar minyak bumi, emas timbal. Thailand timah putih, emas, wolfram. Vietnam biji besi, emas, timah, gamping fosfat, seng, dan minyak bumi. Kemudian pertanian. Yang pertama, pertanian tanaman pangan. Di negara Asia Tenggara, lebih dari 50% penduduknya bekerja di bidang pertanian, kecuali Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Faktor-faktor penanaman padi banyak di Asia Tenggara itu apa saja? Yang pertama, terdapat banyak dataran rendah, curah hujannya tinggi, suhu udara tinggi, jenis tanahnya aluvial dan vulkanik yang subur, pengairan cukup mudah, dan tersedia banyak tenaga kerja. Yang kedua, pertanian tanaman perdagangan. Tanaman perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara itu adalah karet dan kelapa sawit. Nah, karet dan kelapa sawit ini banyak terdapat di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tanaman perdagangan lain di Asia Tenggara itu ada tebu, itu banyak dihasilkan di Filipina. Yang kedua ada teh, banyak terdapat di Kamerun, Malaysia, dan Jawa, Indonesia. Kelapa banyak terdapat di Filipina dan Indonesia. Abaka terdapat di Filipina sebagai penghasil abaka dalam jumlah besar. Dan yute banyak terdapat di Sungai Irrawaddy, Myanmar. Nah, itulah materi hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dengan mudah ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.